main ke pantai nemu ikan pari. Pari ditumis di atas kuali. Betapa takjubnya kita melihat matahari, apatah lagi melihat cahaya ilahi. Tepuk tangan. Subhanallah ya, melihat makhluk Allah saja begitu terkejutnya kita, takjub, dan betapa luar biasanya makhluk Allah menampakkan kehebatannya. Entah itu matahari, entah itu gunung, entah itu laut, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu segala macam hal yang ada di dunia ini, semuanya ada keistimewaan tersendiri, semuanya ada kehebatan, semuanya menampakkan keunggulannya. Tapi itu hanya sekedar makhluk. Kalau diibaratkan cahaya Allah itu 100% dan cahaya makhluk itu 0,000 saking banyaknya ya. Walau alam ujungnya kapan itu. Nah, melihat makhluk saja kita sudah begitu takjub. Hal yang kecil ada ya, kalau kita menonton YouTube gitu ya, kan ada suka hewan-hewan di padang savana gitu ya, kayak macan, kayak singa, beruang dan lain sebagainya. Itu macan dan singa, kalau seandainya ada orang di dekatnya, galak nggak kira-kira? Galak luar biasa ya. Jangankan ibu, anak kecil aja tahu ya bahwa macan itu galak. Tapi kalau sama anaknya sayang nggak kira-kira? Sayang luar biasa ya. Bahkan saya sering lihat itu ya, anak ayam mau disambar sama elang, itu induknya, padahal tahu induknya akan kalah kalau bertanding dengan elang, tapi dihantam juga itu elang karena saking sayangnya sama anaknya. Lah itu kasih sayang hewan terhadap anaknya saja sudah membuat kita takjub luar biasa. Padahal itu cuma 0,00 sekian persen dari kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu dibagikan kepada seluruh makhluknya. Manusia aja ya, manusia itu ya. Sekarang jumlah manusia menurut sensus penduduk ada 4,7 miliar. Belum hewan-hewan, belum tumbuh-tumbuhan, belum makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Subhanallah ya. Dikalikan sebanyak itu kasih sayang Allah dan dibagikan pula kepada mereka. Masya Allah ya, betapa kita sangat takjub melihat hewan-hewan ciptaan Allah. Dan apatah lagi, Masya Allah, tentunya apatah lagi kalau kita mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan cahaya Allah yang itu adalah satu di antara sekian banyak apa yang terdapat di dalam zat diri Allah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, para ulama sering heran melihat orang-orang memburunya kok kepada makhluk bukan kepada Allah. Nah, banyak di antara kita ya, bukan di antara kita, mereka mungkin ya. Kalau kita mah ada di antara kita ya. Mereka banyak yang tertipu kepada makhluk sementara Khalik yang menjadi tujuan dilupakan. Ada nggak kira-kira di luar seperti itu? Ada ya. Pagi-pagi sebelum anak bangun sudah berangkat. Bahkan sebelum azan subuh berkumandang sudah di jalanan. Apa yang mau dikejar? Pulang-pulang setelah Isya macet di jalanan. Begitu lagu yang disetelnya anaknya subuh, duhur, asar, maghrib,
Isya. Kapan ibadahnya kalau seperti itu? Subhanallah. Mungkin tujuannya mulia, tujuannya adalah untuk mencari nafkah keluarga sehingga semua keluarganya bisa beribadah kepada, tapi esensi ibadah kepada Allahnya dilupakan, tujuan yang utamanya dilupakan. Apa itu? Mencapai rahmat dan ridho. Tapi mencapai rahmat dan ridho Allah, kalau seandainya subuh kesiangan, mencapainya itu, dapatnya itu. Duhur, banyak kerjaan yang nanggung nih. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Subhanallah. Ustaz ada yang jawab tuh ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah atau neraka wailah bagi orang yang sholat. Itu teh koma ibu ya, jangan sampai bersentuh di situ gitu ya. Fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Yang celaka itu yang sholatnya bagaimana? Sholat mah sholat, tapi sholat yang melalaikan. Subhanallah. Sholat yang dilalaikan aja bisa mendapatkan celaka gitu ya, apalagi luar biasa. Insya Allah kita mah nggak ada ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, betapa kita kadang terlupakan dengan sesuatu yang utama, bahwa Allah tujuannya, bahwa Allah yang maha segala-galanya, bahwa Allah yang memberikan kita kehidupan, rezeki, dan segala fasilitas hidup. Tapi Masya Allah ya, dalam perjalanannya kadang ada saja godaan-godaan yang menghalangi kita untuk mencapai rahmat dan ridho Allah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, salah satu upaya kita untuk jangan sampai melupakan Allah, Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita. Di antaranya, ketika kita bangun tidur, Nabi mencontohkan gimana? Doa. Apa doanya? Banyak yang lupa ini. Ini kayaknya banyak yang pakai hemat ya. Pakai hemat itu apa? Alhamdulillah. Gitu ya. Nggak apa-apa lah. Nabi Muhammad SAW salah satu di antara doa untuk bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita semuanya. Kemudian ba'dama amatana, setelah kita ditidurkan untuk sesaat. Setelah kita dimatikan untuk sesaat. Di sini di maknanya adalah dimatikan untuk sesaat. Mohon maaf. Kira-kira kalau sedang tidur kita ingat apa lupa? Lupa. Kalau sedang bangun ingat apa lupa? Masa. Kalau putus, sambungkan lagi. Kalau lupa, ingatkan lagi. Ada nggak orang yang senantiasa ingat, nggak pernah lupa-lupa? Ada tidak? Ada. Cuma hanya sangat sedikit. Di antara para nabi, para rasul, kemudian para wali, itu semuanya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingat, tidak pernah lupa. Bahkan subhanallah, saya baru hakul yakin kemarin-kemarin ada seorang ulama sepuh di situ Bondo menyatakan bahwa cong katanya, bahasa Madura ya, tapi bahasa Indonesia ada. Kalau seandainya ada waliullah, kalau para nabi dan para rasul sudah tidak diceritakan lagi ya, karena itu sudah otomatis. Nyambung hatinya senantiasa being connected to Allah, senantiasa tersambung kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah waliullah,
orang biasa tapi kedudukannya betapa sangat istimewa di hadapan Allah, maka diangkatlah menjadi wali. Cong katanya, kalau seandainya ada para wali yang berhenti mengingat Allah walaupun sedetik, walaupun sekejap, dalam bagaimanapun keadaannya dia terlupa, maka Allah mencoret nama dia dari kewaliannya, gugur kewaliannya, menjadi manusia biasa lagi. Kenapa? Karena keistimewaan para waliullah itu adalah selalu menyambungkan qalbunya kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Kita sudah mendapatkan caranya. Cuma ketika akan berusaha, labuh lagi, berusaha lagi, gedebut deui. Wallahu alam, berapa puluh ribu kita terjatuh, tapi yang penting berapa kali kita bangun lagi. Walaupun wallahu alam kita akan sampai mendapat derajat seperti itu atau tidak, yang penting kita sudah berusaha. Kalau para waliullah, subhanallah, hakul yatim ibu, maka para waliullah kenapa seolah-olah la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak pernah merasa takut dan gentar kepada satu makhluk pun, karena mereka hanya mencintai Allah. Yang mereka takutkan hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang mereka takutkan, tidak ada sesuatu yang mereka cintai, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu istimewanya. Kalau saya dikit-dikit pengen makan, dikit-dikit pengen minum, dikit-dikit pengen tidur. Kapan jadi waliullahnya gitu ya? Wali-wali daya aja susah gitu ya. Agak mending wali-wali daya ya daripada wali kukun gitu ya. Ibu hadirin jamaah sekalian, tadi dikatakan bahwa cahaya Allah itu merupakan sumber dari segala sesuatu. Surah An-Nur ayat 35, Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sumber dari segala cahaya di langit dan di bumi. Masya Allah, ibu hadirin jamaah sekalian, jangankan cahaya yang meliputi seluruh alam, cahaya korek aja, ketika malam gulita itu bisa menyinari sekelilingnya tidak? Bisa ya. Nah, kita dengan hal-hal sekecil itu kita merasa subhanallah, betapa indah apa yang kita lihat ya. Apatah lagi kalau qalbu kita diberikan cahaya oleh Allah dan cahaya itu bisa menyinari alam sekitarnya. Maksudnya bukan alam sekuliah di masyrik minal maghrib, tidak, tapi orang-orang yang mendekatinya, orang-orang yang selalu senantiasa bersamanya bisa mendapatkan cahaya qalbu dari orang tersebut, maka insya Allah keindahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlihat pula oleh dia. Dulu ketika tahun 2001 ya, saat saya berada di Situbondo, saya mendengar kabar bahwa Syekh Nazim Al-Haqqani bersama Syekh Hisham Al-Kabbani mengunjungi pondok pesantren Suryalaya. Saat itu kedua ulama tersebut ketika saat berada di Siprus, Amerika, berdoa kepada Allah, munajat, ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa ulama yang memiliki cahaya di dalam hatinya. Maka tidak selang berapa lama Allah menunjukkan bahwa di timur sana ada seorang ulama yang memiliki cahaya yang sangat luar biasa. Maka beliau mencari, ketika beberapa saat mencari, ketemulah di Indonesia. Dan ketika bertanya kepada para ulama-ulama, siapa di sini yang memiliki qalbu yang bersinar, maka diantaranya menunjukkanlah kepada beliau berdua pondok pesantren Suryalaya. Subhanallah, keduanya lalu bertandang ke Suryalaya, dan subhanallah, dalam pertemuan singkat saat manakib pada tahun 2001 ya, 2001
Di situ diterjemahkan oleh Kiai Haji Wahyudin, dan salah satu cuplikan dari terjemahannya adalah saya gitu. Saat itu Pangresa Abah sedang zikir kopi aja ya, terus menerus. Kemudian Syekh Abdul Al-Haqqani menyampaikan apa yang menjadi selama ini beliau pertanyakan gitu ya. Salah satunya bahwa beliau bermunajat kepada Allah ingin ditunjukkan seseorang yang memiliki hati yang ikhlas, dan siapa orang yang memiliki cahaya dari sekian banyak cahaya-cahaya Allah. Nah, kemudian dalam terjemahan beliau bahwa jangan pernah menyangka yang berbicara ini adalah saya, kata Syekh Al-Haqqani. Namun yang berbicara ini adalah Tuan Guru yang berada di samping saya. Namun kalau seandainya saya berbicara atas diri saya sendiri, saya betapa malu karena takzimnya kepada orang yang berada di samping saya. Kemudian satu paragraf yang subhanallah membuat orang menangis gitu ya. Beliau menyatakan betapa sangat istimewanya qalbu beliau, karena saya melihat di Indonesia ini yang memiliki cahaya seperti halnya lilin itu hanya, mohon maaf, beliau menyatakan tidak lebih dari 10 jari saya, 10 jari saya. Tapi yang berada di samping saya bukan hanya sebagai laksana lilin, tapi sebagaimana pohon kelapa. Subhanallah. Maka di saat itu beliau menyarankan kepada orang-orang bahwa segeralah ambil cahaya dari kalbu beliau sebelum Allah mengambil cahaya tersebut. Mengambil cahaya tersebut dalam artian bukan berarti Allah memberikan kemudian melepaskannya lagi, tapi sebelum Allah memanggil beliau, sebelum beliau wafat gitu ya. Kejadian itu ada pada tahun 2001 dan Pangresa Abah meninggal 2012. Berarti 11 tahun orang berkesempatan untuk mengambil cahaya tersebut. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran bahwa la taquluna limay wa la taquluna limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau Al-Baqarah wala taquluna, kalau Ali Imran wala tahsabanna. Jangan pernah engkau mengira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggalnya itu meninggal begitu saja. Tidak, bal ahya, kata Allah. Bal ahya, tidak sama sekali, tetapi mereka senantiasa hidup dan memberikan manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Subhanallah ya. Betapa Allah ingin agar hambanya mengetahui bahkan meyakini bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah tidak pernah mati, hanya jasadnya saja yang sudah meninggal, basyariahnya, karena itu terkait hukum alam. Kalau sudah tua bagaimana? Ya keriput. Kalau sudah keriput cantik lagi tidak? Itu mah hukum alam. Tapi yang abadi adalah ruhaniyah kita, ya. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, silahkan semuanya menjaga kesehatan karena memang itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun yang lebih utama adalah kesehatan batiniah, karena itu bukan hanya sekedar puluhan tahun, bukan hanya sekedar ratusan tahun, tapi abadan abada selamanya. Alhamdulillah. Lama. Hadirin rahimakumullah, bahwa perlunya kita menjaga hati, bahwa perlunya diri kita tolong dibantu mengendalikan. Ini Bu manusia ya, hanya ingin ngobrol di sini susah ngobrolnya gitu ya. Menyengsarakan.
ingin mengendalikan hati, maka diri kita senantiasa memang pantas ketika Rasulullah mengatakan jihadul akbar, jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu, ya. Maka ketika diri kita kemarin termasuk yang menjadikan penyakit-penyakit hati, ya, diantaranya adalah sifat ujub, takabur, sum'ah, apalagi ria dan lain sebagainya, itu adalah merupakan maksiat hati. Ada satu lagi yang disebut maksiat hati adalah ketika diri kita merasa bahwa akan terputusnya dari rahmat Allah. Nah ini Bu, bahaya. Saat diri kita melakukan kesalahan, segera kita minta ampun sama Allah. Namun jangan sampai kita merasa, aduh, kira-kira saya diampuni nggak ya? Kira-kira saya nanti dimaafkan nggak ya? Nah ini, ketika diri kita ada rasa keraguan diri kita akan rahmat Allah, maka termasuk maksiat hati, dan ini termasuk dosa besar. Maka diri kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Yakinlah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Yakinlah Allah akan membimbing kita. Yakinlah Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Maka ini yang senantiasa harus kita tanamkan. Yakinlah bahwa diri kita ingin terus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis kursinya dinyatakan, kata Allah, ana inda dhanni abdi, aku ini akan bersama prasangka hambaku. Jadi kalau kita yakin Allah akan bersama kita, maka insya Allah Allah pun akan bersama kita. Ini ya, ini termasuk maksiat hati. Maka mudah-mudahan diri kita bisa terus menjaga. Bagaimanapun kesalahan kita pasti Bu, namanya manusia, ada salahnya, ada lupanya. Tetapi ketika salah jangan terlalu sering salahnya. Ketika lupa jangan terlalu banyak lupa. Ya, maka mudah-mudahan inilah cara kita bagaimana terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ma'asil batni, adapun yang termasuk maksiat perut. Ibu kalau perut maksiatnya apa Bu? Makan. Pokoknya yang berkaitan dengan perut berarti makanan ya. Nah maka bukannya maksiat mulut itu. Nah ini adalah kenapa, karena tersimpannya makanan pusatnya ada di perut. Saat mulut mangap berarti karena ada panggilan dari perut. Kalau perut kenyang ada kita kadang malas makan, betul. Nah ini makanya disebut maksiatul batni. Wa minal ma'asil batni, dan adapun yang termasuk maksiat perut, yang pertama adalah aklur riba, memakan barang riba. Nah ini makanya dosa yang Masya Allah ya. Ketika memakan barang riba, maka ini termasuk maksiat perut. Yang kedua, wal maksi, dan makan pajak. Nah hati-hati yang berkaitan dengan pajak katanya ya. Nah ini sebutkan makan pajak. Wal ghasbu, dan barang gosok. Nah ini kayak sepele. Nah wes ya. Kayak sepele ya. Gosok ini kan, gosok itu meminjam tetapi tidak dibayar. Bukan tidak dibayar, itu mau ngambil, maling itu mah kasarnya gitu. Gosok itu adalah meminjam tetapi tidak bilang. Contoh, punten. Gosok, ibu ada sendal. Ya, ini mah minjem dulu nih, sendal. Ibu kalau sendal kan minjem nih. Kan biasanya sendal yang ada aja, pakai aja. Nah, ya biasanya begitu ya. Nah itu gosok. Allah SWT haram. Ketika gosok itu adalah haram. Bagaimana makanan yang gosok? Contoh, kira-kira kalau makanan yang gosok bagaimana Bu? Mangga orang. Nah gini Bu, punten. Ada makanan ya, ada makanan
ya, ada yakin itu mah dia makan akan memberi. Nah ya, saya ambil dulu aja, nanti kalau ketahuan nanti saya akan ganti, ya kan? Kenapa? Karena gosok di sana punten berbeda dengan maling ya, punten kalau ngambil ya, kalau ngambil apa namanya, ngambil dan memang tidak ada niatan untuk kembaliin. Kalau ini niatan, ada niatan untuk mengembalikan, maka di sini adalah gosok. Jadi meminjam, ya meminjam, dimakan dulu nanti digantiin. Nah ya, makan dulu nanti digantiin. Nanti kalau mangga saya berbuah, saya akan gantiin. Kalau berbuah, kalau panjang umurnya. Nah ini, ya makanya ketika di sini memakan barang yang gosok, ataupun mungkin punten cara mengambilnya. Ya, cara mengambilnya dengan barang yang gosok apa? Contohnya punten, ibu ya, ibu nih ambil. Punten, ketika mau ambil barang ya, makanan ya, ibu memakai alatnya yang gosok. Alatnya entah itu tadi ibu berjalannya dengan pakai sendal yang tidak bilang dulu. Ya, atau mungkin ibu pakai kendaraan yang nggak bilang dulu, gitu ya, ataupun yang lainnya, ataupun cara mengambilnya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu, ketika barang yang gosok itu adalah haram, maka harus hati-hati ya. Nah, ini selanjutnya lagi adalah ada pengecualian di dalam masalah gosok itu, ada pengecualian. Contoh, di sini kan ada santri 5 orang ya. Santri 5 orang. Kemudian kadang saya mau bakar sampah gitu. Aduh, setelah saya tadi kemana gitu. ini tuh cari dalil sendiri. Bukan, ini asli, fikih. Untuk meyakinkan. Nah, kalau seandainya ulima ridho'uhu, diyakini bahwa santri tersebut akan mengikhlaskan sendalnya dipakai walaupun saya tidak izin. Gitu ya. Nah, itu ulima ridho'uhu fahuwa halalun. Kalau itu boleh. Contoh lain, ibu sama tetangga ibu misalkan baik banget gitu ya. Nggak pira, ini pinjam gelas, nggak pira itu apa? Nggak seberapa. Pinjam gelas, saya mau minum, ada gelas tetangga yang baik banget itu. Saya pinjam aja dulu, karena kalau saya yakin kalau seandainya saya minta izin pun pasti dia akan mengizinkan. Nah, itu namanya ulima ridho'uhu. Sudah diketahui akan keriduannya. Tapi kalau ada tetangga galak, nih perhatikan, anaknya punya bola tuh, pinjam aja sebentar. Tapi dia yakin kalau seandainya minta izin nggak akan dikasih. Saya pakai aja peledak. Itu namanya haram. Kenapa? Karena sudah diyakini kalau dia tidak akan memberikan izin. Begitu ya? Ya, bukan mencari dalil ini. Ya, tetapi ya ini satu lagi penguatan. Kalau untuk kita ingin hati-hati, kayak gini Bu punten, karena ini suka banyak kasus sih, terutama di ibu-ibu. Banyak kasusnya apa? Ngambil mangga tetangga, ambil mangga tetangga. Yakin dah tetangga saya mah baik, ridho, punten. Kalau tadi masih minjem gelas, masih wajar, kenapa? Akan kembali utuh. Ya, kembali utuh. Nggak apa-apa, ada yakin. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang berkurang. Tetapi punten, ketika diri kita menjaga hati tetangga kita ataupun orang lain yang kita ambil haknya, khawatir pada suatu saat dia mungkin lagi galau, lagi kecewa, ternyata menjadi tidak ridho, yang biasanya ridho juga. Ini kita harus hati-hati. Kenapa? Ada biasanya si kita mah baik, tapi kan kita nggak tahu hati orang. Betul. Untuk menjaga lebih hati-hati, maka ini diri kita jangan udah pasti sama gitu ya. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan kotor yang dimasukkan ke perut ya. Nah ini makanya kita harus betul hati-hati. Kalau kayak sendal ya mungkin masih wajar lah, kembali masih utuh gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, maka yang menjadikan diri kita ini harus hati-hati bagaimana memikirkannya. Saat ketika orang tersebut mungkin takutnya lagi tidak baik-baik saja, mungkin dia lagi galau, lagi ada masalah dan lain sebagainya. Kan Bu, namanya manusia kan kita nggak tahu. Ya, ada kalanya
kayak keimanan pun yazid wa yanqus, ada kalanya dia sedih, ada kalanya dia kecewa dan lain sebagainya. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita ketika kita lihat Syekh Abdul Qadir ayahnya aja ketika memakan barang yang subhat saja. Barang yang subhat itu kan tidak jelas. Nah, barang yang subhat itu kan tidak jelas kehalalannya, ya. Ketika ibu ngambil, jangan ambil, mungut ada yang jatuh nih, ya. Ada yang jatuh, mangga tetangga ada yang jatuh, kita ambil. Itu kan subhat. Ya, kalau ngambil tadi jelas-jelas, ya tidak boleh. Nah, ketika kita ambil nih, ini barangnya kan, aduh jatuh ini kalau dari berarti bukan pemiliknya, itu udah milik siapa aja. Nah ini ketika suatu saat ya ada yang mengatakan ini adalah Syekh Abdul Qadir ayahnya ya, maka ketika beliau itu adalah ada apel ya, ada apel yang mengalir di sungai yang terbawa oleh air sungai dan dia karena kondisi dalam keadaan lapar maka beliau mengambilnya dan memakannya. Ketika sudah memakannya ya maka oh iya ini adalah barang yang belum halal. Ini kalau kita mau warok, hati-hati ya untuk kehati-hatian. Maka ternyata apa? Saat kita semakin menjaga yang agar terjaga dari kehalalannya, maka inilah Allah pun akan berikan yang terbaik kepada kita. Jangan nyebut warok di hadapan orang Jawa. Emang apa? Ya. Emang apa? Oh, dia gitu. Emang gitu. Nanti aja nanti. Warohi. Maaf, udah saya mah bukan orang Jawa. Warok, gitu. Beda arti ya, mohon maaf. Pakai hamzah. Waro'i. Oh iya, siap, oke. Orang buku, buatan nopo-nopo ya Ji. Ya oke. Nah ini makanya untuk ketika diri kita untuk kehati-hatian. Maka insya Allah ternyata apa hasilnya? Ketika dia berusaha untuk mencari yang punya pohon tersebut, ternyata apa hasilnya? Ya. Orang tersebut memberikan yang terbaik. Apa yang terbaiknya? Syaratnya untuk menikahi anaknya yang tidak pernah berbuat maksiat. Dari mulai matanya, beliau katakan matanya buta karena tidak pernah melihat kemaksiatan. Kakinya lumpuh karena dia tidak pernah berjalan dalam kemaksiatan. Tangannya bisa dikatakan tangannya lumpuh, ya, tangannya tidak pernah melakukan kemaksiatan. Maka di sini ketika saatnya kita berusaha ingin lebih baik lagi dan menjaga apa yang memang Allah sukai, maka insya Allah Allah pun akan memberikan yang terbaik hasilnya. Ya, selanjutnya adalah wasarikotu. Adapun syarikoh itu adalah barang curian. Nah ini tadi sudah jelas ya, curian kalau dengan gosok tadi gosok mah meminjam tetapi ada niatan untuk mengembalikannya. Kalau nyuri sudah jelas tidak akan ada niatan untuk mengembalikannya. Wa kullama khudi, artinya ya sesuatu yang dengan transaksi yang diharamkan syariat, sesuatu yang transaksinya dilarang oleh syariat. Kira-kira apa Bu? Yang transaksinya dilarang oleh syariat? Punten, caranya, contohnya, punten, ibu minjem uang, ya ada minjem uang, tetapi di sana ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahan, contohnya di tengah perjalanan saya minjem nih, saya minjem uang, contohnya. Nah nanti di pertengahan jalan, ini cara ternyata apa? Ada perubahan, contohnya tiba-tiba dia minta bunga sekian. Nah itu kan tidak perubahan di perjalanan ya. Nah ini adalah caranya yang tidak baik. Ataupun ketika caranya yang tidak transaksi yang tidak diperbolehkan oleh syariat, ya transaksi apa aja yang menyedihkan barang itu, ya akan menjadikan diri kita terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Ya contohnya lagi, membeli kotoran hewan untuk pupuk padahal ya. Contoh, ibu misalkan punya tetangga yang dia senang tanam tanaman, karena kalau beli pupuk urea, NCL dan sebagainya itu mahal, kemudian terbersih pengen beli pupuk kandang
yang satu karungnya cuma 10.000 lah misalkan ya, 10.000. Kalau ibu perlu untuk pupuk dan transaksinya bagaimana menyiasatinya, jangan beli pupuk, jangan beli najis. kotoran, jangan beli najis karena itu haram. Membeli sesuatu yang najis itu sudah diharamkan, maka belinya beli pupuk. Atau itu yang pertama. Yang kedua, ibu ngasih ke peternak tersebut, Pak biasanya berapa? 20.000. Saya mah nggak beli ya, ini mah ngasih aja. Bapak mau ngasih nggak? Ngasih ya. Itu namanya transaksi yang dihalalkan, walaupun sebenarnya menyiasati gitu ya. Maka di situ bukan jual beli barang najis, tapi bisa saling memberi atau membeli dengan kata lain diperhalus, bukan membeli najis tapi membeli pupuk. Jelas ya? Yeah. Oke, sama persis yang saya langsung gitu ya. Nah, oke, selanjutnya adalah meminum arak atau perkara yang memabukkan. Apapun itu, ya, segala sesuatu yang menjadi memabukkan, maka itu adalah menjadi haram. Hati-hati, ale-ale dicampur bodrek tah. Anak-anak kan biasanya iseng. Kalau gara-gara sebotol minuman gimana? Gara-gara nah itu makanya maka kita kan diri kita harus betul-betul menjaga. Saya mah mencoba aja. Nah ini ya, terus untuk anak-anak ya, harus kita betul-betul menjaga ya minuman ataupun yang hal lainnya sekiranya itu akan menjadi memabukkan. Selanjutnya lagi adalah ketika di sini wahadus syaribi, adapun hukuman bagi orang yang meminum arak ya, arba'u jildah ya, adalah 40 pukulan. Saking dilarangnya memakan barang yang diharamkan yang menimbulkan memabukkan, tadi berapa hukumannya? 40 cambukan. Harus dicambuk. Ketika ada orang yang meminum arak, maka di sana hukumannya 40 cambukan. Masya Allah Bu, ya, saking apanya? Saking dilarangnya, ya, karena sudah jelas dalam Al-Quran pun dikatakan, ayo kelas 9 coba ayatnya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu, terus rizsum min amali syaitan. Karena itu jelas rizsun itu najis ya, rizsun itu sudah jelas najis, min amali syaitan, dan itu adalah perbuatan setan. Dan dengan semangat ke sini. Nah ya, perbuatan setan. Maka diri kita betul-betul harus menjaga. Apapun itu, ya pun terus anak-anak nih. Anak-anak suka coba-coba nih. Ya, minum bodrek pakai ale-ale entah apa itu jadinya ya. Nah ini soalnya pernah ya, ada terjadi anak-anak ya itu coba-coba. Nah ini makanya tidak boleh. Apapun, jadi bukan hanya homer saja, tetapi segala sesuatu yang memabukkan atau bukunan yang tape ya, yang sudah lama itu kan airnya tuh bisa memabukkan. Nah ya seperti itu. Ataupun anggur yang didiamkan sengaja biar menjadi arak. Nah itu tidak boleh ya. Maka saat itu adalah kita harus betul-betul menghindarinya ya. Tadi maksiat perut ya. Ibu hadirin jemaah sekalian, terkait maksiat perut yang disampaikan oleh Umi, ada satu kisah yang inspirasi buat kita ya, inspiratif. Ibu kenal Kiai Haji Sandisi? Nggak tahu, Chan. Kiai Haji Sandisi itu imam tetap di Pondok Pesantren Suryalaya, ulama sepuh sekarang ya, karena beliau udah sepuh banget. Nah, ketika beliau khidmah waktu pesantren di Pondok Pesantren Suryalaya, kebetulan kebagian khidmah
memberi makan kambing-kambing pangrasa Abah. Suatu saat setelah beliau selesai, karena maklum masih sanawiyah ya, beliau nggak tahu kalau itu SMP. dilarang. SMP. Iya, SMP sanawiyah itu ya. Nah, setelah habis nyambit rumput dan ada daun-daunnya di situ, kemudian kasih makan domba aja. Kebetulan pas sore itu pangrasa Abah lagi ngontrol kambingnya. Pangrasa Abah lalu bertanya, lah ini rumput kok ada daun nangkanya? Dan perasaan Abah nggak punya pohon nangka, katanya. Lalu tanpa merasa bersalah, Kiai Haji Sandisi yang waktu itu masih sanawiyah menyatakan, oh itu Abah di situ kan ada banyak pohon nangka, lagi rimbun nangkanya, saya ambil sedikit. Langsung marah tuh Abah, syek manusia, mantuk, mohon maaf. Sampai nangis lah Kiai Haji Sandisi karena belum paham gitu ya. Setelah diupahan apa ya? Dijelaskan dirayu ya oleh Kiai Haji Diupahan tahun diupahan. Lupa lagi lah, Kiai Haji lah di Pondok Pesantren Suralaya. Yang dimaksud oleh pangrasa Abah bukan menyebut setan kepada kamu wahai Sandisi, katanya, tapi setan yang ada di dalam diri kamu yang menggoda supaya ngambil itu pohon daun nangka. Dan Abah mah tidak punya pohon nangka, yang Abah itu yang Abah harapkan hanya menyambit rumput-rumput saja, gitu ya. Jadi akhirnya balik lagi tuh Kiai Haji Sandisi dan lebih berhati-hati lagi, karena subhanallah, jangankan ngambil dengan sengaja, ngambil tanpa sengaja pun itu termasuk dalam maksiatul batni, maksiat perut. Nah, ini adalah pelajaran dari pangrasa Abah betapa kita harus berhati-hati dalam memasukkan sesuatu ke dalam perut kita. Karena kalau seandainya kita mengkonsumsi barang yang haram, fannaru aula bih. Kalau seandainya barang haram masuk ke dalam diri kita, makanan itu menjadi darah itu menjadi daging, maka fannaru aula bih. Neraka lebih berhak untuk tempat kembalinya nanti. Masya Allah ya. Sejak saat itu Kiai Hasan Disi sangat berhati-hati. Demikian. Nah, selanjutnya ya, karena nanggung nih. Yang termasuk maksiat perut ya adalah tadi memakan yang memabukkan ataupun barang najis ataupun yang menjijikan. Ya, yang najis ataupun yang menjijikan. Contoh Bu Punten, nih Ibu kalau mau rebus telur, Ibu mau rebus telur suka dicuci dulu? Nah ya, alhamdulillah. Mau goreng telur, mau rebus telur pun itu telurnya harus dicuci dulu. Kenapa? Karena di sana ada najisnya. Ada ini mah kelihatannya mau bersih kayak nggak ada najisnya. Tetap. Kenapa? Karena keluar dari tempat yang kotor. Maka setiap mau masak telur, Ibu mau direbus, mau digoreng dan lain sebagainya, itu cuci dulu telurnya. Ya, kecuali kalau Ibu baru beli terus Ibu cuci masukin kulkas, ya nggak apa-apa, itu mah sudah bersih berarti. Dan cara nyucinya pun harus betul-betul minimal 3 kali. 3 kalinya apa? 3 kali dibersihkan dan itu diyakini bahwa najis yang ada di luarnya itu betul-betul bersih. Kenapa? Air mengalir. Nah, iya harus air yang mengalir ya, jangan dipunten atau Ibu di baskom dikocok-kocok begitu aja. Nah, tidak boleh ya. Harus air yang mengalir. Kenapa? Itu tadi Bu, karena ada barang najis. Saat ada barang najis yang masuk ke dalam tubuh tadi Bu, ya, ketika itu menjadi darah akan mengalir ke mata. Maka mata ini akan mudah melaksanakan maksiat. Ketika darah itu akan mengalir ke telinga, maka kita sulit untuk mendengar kebaikan. Dan darah itu ketika mengalir ke tangan, maka tangan itu susah untuk melaksanakan kebaikan. Auzubillahimindzalik. Dan begitu pun sampai dengan ke kaki dan tadi sampai dengan di hati, ketika disitulah hati terus akan membisikkan yuwaswisu fi sudur. Maka ya, nah ini barang-barang yang najis mungkin kalau najis sengaja ya tidak boleh, tetapi ini untuk hati-hati ya, karena terkadang biasa aja telur nggak kelihatan ini. Nah ini ya, makanya kita harus hati-hati ketika mau masak telur ya, karena tercampur dengan barang yang najis dan juga keluarnya dari tempat yang
najis. Selanjutnya adalah mana lagi? Memakan harta anak yatim atau harta wakaf melalui cara yang tidak sesuai dengan syariat mewakifnya atau orang yang mewakafkannya. Nah ini ya, kalau ada anak yatim, saya makannya dari anak yatim gitu ya, ini haknya kita makan, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kenapa? Karena itu adalah haknya anak yatim. Ketika anak yatim ya, ketika ada haknya yang terambil oleh kita, maka itu adalah termasuk maksiat perut ya, karena itu adalah yang diharamkan. Selanjutnya lagi adalah yang terakhir, dan memakan sesuatu yang diambil dari orang yang memberinya karena malu. Memberinya karena ibu saking hati-hatinya. Ketika ada orang yang ngasih nih, yang ngasih ya, yang ngasih, kalau nggak ngasih teh malu. Nah, kita tahu bahwa orang itu ngasihnya karena malu, maka saat kita makan, maka itu tidak diperbolehkan. Masya Allah Bu, saking lu apa? Hati-hatinya, saya ngasih aja karena nggak enak nih gitu ya, nggak enak ya sama tetangga ataupun mungkin sama sama teman dan lain sebagainya. Maka ini yang betul-betul kita harus dijaga. Saking apa? Betul-betul cari barang yang halal, cari barang yang membuat diri kita mudah untuk melaksanakan ibadah. Cari makanan yang betul-betul akan menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu hadirin jemaah sekalian, dari paparan Umi barusan kayaknya makin ngeri ya. Ngeri nggak Bu? Ngeri aja apa ngeri banget? Oh, ngeri banget ya. Ibu hadirin jemaah sekalian, seseram-seramnya paparan Umi dari kitab Sulamut Taufik, ada solusinya. Kenapa? Karena setiap masalah pasti ada solusi. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Lalu bagaimana tuh supaya kita terhindar dari semua hal tersebut, terutama maksiatul batni, maksiatnya perut? Nah, kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang termaktub dalam hikmah yang nomor 55. Subhanallah Ibu ya. Apa itu? Sedikit. Al-anwaru, adapun cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya di sini adalah cahaya Allah. Cahaya yang membuat kita tergerak untuk melaksanakan kebaikan. Cahaya yang membuat kita ngerem mendadak kalau seandainya melihat kemaksiatan atau mendengar kemaksiatan. Bagaimana itu? Al-anwaru matoyal qulubi wal asrar. Subhanallah. Sedikit ini kalimat dari Tuan Syekh Ibnu Athaillah, tapi betapa terpatrinya hati kita ketika lembaran demi lembaran dalam Al-Hikam semakin kita pelajari bahwa cahaya-cahaya Allah itu merupakan kendaraan bagi hati dan juga rahasia-rahasia batin. Kalau rahasia-rahasia batin mah wallahu alam, step-stepnya berapa tahun yang akan datang gitu ya. Ini mah qalbu, hati setiap orang punya kan? Setiap orang punya nggak hati? Ayam punya nggak hati? Tapi beda dengan kalau manusia itu sisi ruang batin, Ibu ya, sisi ruang batin yang mana qalbu itu merupakan penentu kebaikan atau keburukan. Kalau seandainya dibisiki oleh setan, maka perbuatannya bagaimana? Akan jelek. Tapi kalau dibisikinya oleh iman yang mana itu dijaga oleh malaikat, maka insya Allah akan berbuat kebaikan. Maka qalbu ini senantiasa harus diberi cahaya. Bagaimana itu memberikan makan cahaya? Kalau mulut kenyang dengan makanan, betul ya? Nah, bagaimana qalbu kita supaya kenyang dengan cahaya? Kasih makanan berupa kebaikan, kasih makanan berupa lantunan-lantunan suci Al-Quran, lantunan-lantunan sholawat, lantunan-lantunan kebijakan,
lantunan-lantunan nasihat dan lain sebagainya. Dan itu semuanya ada di mana? Kalau tidak di majelis taklim, majelis zikir. Kalau tidak majelis zikir, ya majelis taklim. Majelis Kalau duha. tidak, kalau tidak majelis taklim, majelis zikir, ya majelis duha. Karena taklim dan zikir ada di majelis duha. Masya Allah ya. Nah, ibu hadirin jemaah sekalian. Iklan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan pada kita betapa Rasulullah SAW kelihatan banget sangat memerlukan pertolongan Allah. Mana diantaranya? Ketika beliau mencontohkan kita berdoa kepada Allah, memohon untuk dilimpahi cahaya. Bagaimana doanya? Allahumma nawwir qalbi. Kalau ya boleh qalbi atau qulubana boleh lah ya. Qalbi dulu ya. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Subhanallah ya. Rasul aja yang sudah demikian diliputi cahaya lahir batin atas bawah kanan kiri seluruh kehidupannya diliputi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, masih saja memerlukan doa dimohonkan untuk dilimpahi cahaya. Apalagi kita ibu ya, sering berdoa seperti itu sering? Oh belum. Rasul aja tiap hari ibu ya. Masa kita ayah ditulis saja boleh ya? Nanti di-share. Nanti di-share. Allahumma Nawwir. Ikutin. Allahumma boleh tuh dia luangin soleh. Allahumma nawwir qulubana binuri syamsika binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Artinya, ya Allah, cahayailah kami semuanya dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau memberikan cahaya kepada bumi dengan cahaya mataharimu selamanya. Masya Allah. Rasulullah SAW memohon kepada Allah selamanya atau sampai besok. Selamanya. Kenapa? Karena betapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berpegang kepada tali Allah. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan selamanya kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cahaya tersebut akan meliputi bahwa kalbu kita benar-benar ada dalam kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Subhanallah, kalbu deui ibunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan manusia dengan kalbunya. Dengan kepalanya apa dengan kalbunya? Dengan ilmunya apa dengan hatinya? Dengan hatinya. Maka jaga ibu selamanya hati jangan sampai terkotori. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi. Subhanallah itu ya. Bagaimana tadi ketika Rasulullah SAW mencontohkan bangun tidur gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa beraktivitas selama 12 jam. Gimana doanya? Pakai hemat aja, pakai hemat. Bismillah. Setelah melaksanakan semua aktivitas, bagaimana pakainya? Alhamdulillah, pakai hemat. Terakhir, ketika kita akan menutup hari kita dengan aktivitas, kan tidur gitu ya. Bagaimana doanya?
Bis. Anak-anak nih semuanya. 1, 2, 3. Bis. Oh, bukan bismika aja. Bismika. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku dengan namamu pula aku tidur sebentar, gitu ya. Dalam artian mati sebentar, dalam artian tidur. Nah, berarti dari mulai bangun tidur, kemudian melaksanakan aktivitas, kemudian melakukan tidur itu sendiri, semuanya dibarengi dengan doa. Jangan lupa ibu ya. Bahkan ini subhanallah, ibu yang masih memiliki putra putri yang kecil akan menjadi inspirasi buat putra putri ibu. Subhanallah, mama saya kenapa selalu melafalkan doa? Mau makan, baca doa. Mau minum, baca doa. Mau berjalan, baca doa. Mau tidur, baca doa. Mau tidur, baca doa. Semuanya doa. Maka akan tertanam di dalam diri anak. Insya Allah semuanya bagaimana ibunya. Kenapa? Al-ummahatu madrasatul ula. Bahwa ibu adalah madrasah awal, sekolah awal bagi putra putrinya. Di situ dinyatakan bapak enggak? Enggak ya. Kasihan amat bapak-bapak ya. Maka ibu hadirin jemaah sekalian, insya Allah selamanya kita melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, melaksanakan segala macam aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memohon cahaya bagi kalbu kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun jangan salah ya, ketika tadi al-ummahatu madrasatul ula, kalau seorang ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Namun Bu, di dalam Al-Quran yang diabadikan percakapan dengan anaknya adalah seorang ayah. Tidak ada diceritakan percakapan seorang ibu dengan anaknya. Kenapa? Karena ibu terlalu banyak amanahnya, gitu ya. Nah, karena saking di sini adalah betapa pentingnya saat ketika seorang ayah untuk memberikan wejangan kepada anaknya, ya. Nah, maka ibaratnya pengawasnya, ya. Kalau seorang ayah itu adalah pengawasnya. Jadi ketika di rumah pun kalau kita sudah tidak bisa dengan kita, pasti mintakanlah wasiat, bukan wasiat kalau meninggal ya, wejangan dari seorang ayah, ya. Karena dalam Al-Quran pun ya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dengan percakapan dengan Nabi Ismail alaihissalam, sebegitu pentingnya seorang ayah untuk memberikan wejangan kepada seorang anaknya, ya. Karena terus terang saya pribadi pun ya, yang begitu terngiang, yang begitu sini ya, yang begitu terngiang ke dalam diri saya, ternyata itu adalah perkataan ayah. Padahal mama saya banyak mengajarkan, tetapi yang terngiang seperti halnya di belajar sholat duha, itu saya terngiang di situ. Saat ketika mengajarkan puasa, di situ adalah seorang ayah perannya begitu ingat untuk anak-anaknya, ya. Maka ketika seorang ayah itu adalah butuhnya untuk penguatan. Mudah-mudahan kita tadi semuanya apa? Dek gitu. Kalau udah tua jemputnya apa? ya. Nah, maka mudah-mudahan kita semuanya ya yang masih ada ayahnya ataupun ibunya tetap pendidikan pertama ya, dan itu adalah kolaborasi dari antara ayah dan ibunya, ya. Begitu pentingnya seorang ayah dan begitu penting pun pendidikan berdasarnya dari seorang ibu. Mudah-mudahan ini semuanya ya, bahkan yang dimakan pun itu terusus bersumber dari seorang ibu, ya. Karena yang masak adalah ibunya, ya. Yang masak ibunya, yang cari untuk sayurannya dan lain sebagainya itu adalah ibunya. Maka sebegitu pentingnya diri kita mengutamakan bagaimana mencari makanan yang halal dan juga cara memasaknya dan lain sebagainya kita diutamakan. Mudah-mudahan ini adalah untuk keberkahan kita semuanya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kita pun menjadi orang tua yang soleh dan solihah, serta mudah-mudahan keluarga